Kami rasanya kada percaya bahwa itu persoalan teknis. Kami lebih yakin bahwa itu adalah persoalan anggaran. Itu indikasinya adalah ini memadakan bahwa nanti sampai dengan September. Iya, ada September itu adalah masa di mana anggaran perubahan terjadi. Jadi ini alat negosiasi bagi PLN untuk memadakan bahwa kalau PLN itu dikenakan efisiensi, dampaknya itu bukan hanya bagi PLN, tapi dampaknya luas. Kalau kerusakan, maka kerusakan pada alat itu hanya menimpa sektor di mana alat itu berpengaruh bagi wilayah itu. Nah, tapi kalau misalnya hampir seru sekalian alam, ya kan, Kalimantan aja kena semua, Kalsel, Kalteng, Kaltim yang penghasil batu bara terbesar se-Indonesia. Pertama tuh Kaltim kan, nomor 2 Kalsel. Nah, Kaltim yang terbesar itu aja pemadaman bergilir juga. Ini kayak tikus mati di lumbung padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke dalam acara Bias, bincang apa saja. Kali ini kita berada di Sungai Andai, rumah alam Sungai Andai. Kita hari ini mau membahas tentang pemadaman listrik yang bergilir saat ini. Kali ini bintang tamu kita adalah Pak Nurholis Majid. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Junaidi. Ya, kita santai Pak lah. Soalnya ini dadakan. Jadi mau bertanya tentang kayak Pak pendapat pian tentang pemadaman sekarang ini, Pak. Apa masalahnya apa gitu? Menurut beberapa penjelasan yang sudah ada di dalam media lah, kalau kita baca apa yang sudah tertuang itu, sepertinya masalahnya masalah teknis. Teknis, berarti ada kerusakan. Teknis ya di tingkat PLN. Nah, tapi kita tentu kada percaya itu, karena kalau teknis kerusakannya itu hanya pada satu bagian aja, atau pada satu wilayah aja. Nah, Kalsel misalnya, ini kan hampir seluruh Kalimantan, bahkan seluruh Indonesia. Pak, di Jawa sudah Pak. Bukan hanya pemadaman bergilir, sudah nyala bergilir orang menyebutnya. Karena ketika padamnya lawas benar. Nah, sementara menyalanya ini, bahkan ada anekdot kalau gawian jangan ditunda, karena kalau gawian sampai ditunda, kita kada tahu listrik padam atau kada. Nah, di zaman di mana seluruh gawian kita ini sangat bergantung kepada listrik, beda benar ketika tahun 90-an pemadaman bergilir terjadi, orang masih kawa enjoy, masih kawa tertawa. Tapi sekarang ini kan hampir seluruh sektor gawian kita itu sangat tergantung kepada listrik. Pembayaran tergantung kepada listrik, iya kan? Sehingga nih dampaknya jauh lebih parah daripada zaman BRPET dulu. Nah, kami rasanya kada percaya bahwa itu persoalan teknis. Kami lebih yakin bahwa itu adalah persoalan anggaran. Jadi boleh jadi PLN ini hendak memberitahukan pada masyarakat, kepada pemerintah juga, PLN perusahaan, bahwa efisiensi itu ketika menimpainya, konsekuensinya itu luas. Oh, jadi kayak supaya masyarakat tahu gitu Pak? Supaya pemerintah tahu, karena inya kan kena efisiensi juga. Oh iya. Nah, itu indikasinya adalah inya memadakan bahwa nanti sampai dengan September. September itu adalah masa di mana anggaran perubahan terjadi. Jadi ini alat negosiasi bagi PLN untuk memadakan bahwa kalau PLN itu dikenakan efisiensi, dampaknya itu bukan hanya bagi PLN, tapi dampaknya luas. Nah, dampaknya luas, termasuk bagi keseluruhan sektor tadi tuh. Nah, kami kira ini satu, mungkin PLN melakukan penghematan sampai dengan bulan September, sehingga agar bisa melakukan penghematan itu, satu wilayah aja dipadamkan, ini melakukan penghematan luar biasa terhadap energi kita lah, energi yang untuk listrik tadi itu. Yang kedua, ini bagian dari
alat negosiasinya kepada pemerintah. Kepada pemerintah agar anggarannya kada terkena efisiensi karena ini melayani kepentingan masyarakat banyak tadi. Gitu. Ini kan mengakunya cuma ada kerusakan itu malah. Kalau ada kerusakan. Sekali lagi kalau kerusakan maka kerusakan pada alat itu hanya menimpa sektor di mana alat itu berpengaruh bagi wilayah itu. Nah, tapi kalau misalnya hampir seru sekalian alam, ya kan, Kalimantan aja kena semua, Kalsel, Kalteng, Kaltim yang penghasil batu bara terbesar se-Indonesia. Pertama tuh Kaltim kan, nomor 2 Kalsel. Nah, Kaltim yang terbesar itu aja pemadaman bergilir juga. Ini kayak tikus mati di lumbung padi. Ya nah kan? itu kan masalahnya kan orang ngomongnya gitu lah, masalah sumber energi tadi banyak melimpah. Nih. Kenapa sampai? Kalau kami melihatnya itu tadi itu ada dua, satu bujur-bujur energinya itu dialihkan untuk dijual. Nah itu ya kan, dijual. Lalu kemudian kebutuhan dalam negeri itu dikalahkan. Iya. Nah, karena kita perlu uang kontan kan. Apa pengaruh nih Pak? Dolar nih Pak sekarang Pak? Kan dijual keluar lebih mahal nih. Ya boleh jadi seperti itu. Tapi yang lebih realistis juga adalah kita perlu duit untuk membiayai berbagai defisit anggaran. Defisit anggaran kita kan sekarang sudah 900 triliun kan. Kurang duit kita tuh, kurang 900 triliun. Dan itu kan mengap-mengap juga. Nah, untuk itu maka dijual kita akan dapat duit. Tapi kebutuhan dalam negeri dikalahkan. Ya kan? Yang kedua tadi itu adalah PLN itu terkena efisiensi juga. Sehingga pemadaman ini tadi itu bagian dari alat negosiasinya. Macam protes pemerintah. Alat negosiasi bahwa pengaruhnya tuh besar benar gitu. Dan ini kan menargetkan bahwa ya September akan tuntas ini semuanya, tuntas perbaikan. Kenapa? Tepat mana September, dan September itu perubahan anggaran. Gitu. Iya, ya itu kan bisa ditentukan September itu kan sudah menyalahi, maksudnya kalau misalnya kerusakan atau apa, kenapa bisa lama gitu lah sampai September. Iya, kalau kerusakan secara teknis kan kawat dipercepat perbaikannya, ya kan? Karena penting kan. Ahli bisa didatangkan atau sumber daya manusianya ditambah untuk melakukan perbaikan lebih cepat lagi, bisa dilakukan itu. Tapi kalau ini menargetkan September itu kalender anggaran itu, mengacu pada kalender anggaran. Ini di pihak kita dari luar yang membacanya lah. Nah, karena itu maka yang lebih penting dari itu adalah kejujuran PLN, kejujuran pemerintah, dan fungsi DPR adalah menuntut kejujuran itu melalui audit PLN-nya, audit Kementerian SDM-nya, apa gerang yang sedang terjadi sebenarnya ini, ya kan? Nah, itu fungsi DPR. Jadi kalau dari pemerintah belum ada lah, dari pemerintah maksudnya penjelasannya belum ada juga. Karena semua tertuju kepada PLN, ya kan? Maka penjelasan-penjelasan itu ditanggung oleh PLN, kecuali PLN menyampaikan bahwa kami kekurangan pasokan batu bara, kami tidak mendapat input bahan energi untuk menggerakkan mesin kami. Nah, baru Menteri SDM yang harus bertanggung jawab terkait itu. Katanya Pak, kalau seumpamanya masalahnya batu bara nih, sedangkan kayak perjanjian batu bara itu kan kayaknya sudah nggak boleh diekspor semua, tapi harus memenuhi dulu keperluan dalam negeri gitu. Baru bisa diekspor itu kan Pak. Terbalik ekspor dulu, sisanya ke dalam negeri. Iya, itu makanya aturannya tadi. Kalau alasannya kekurangan batu bara kan karena nggak masuk akal. Harga yang dibeli oleh PLN itu pasti lebih murah daripada harga yang dijual ke luar negeri. Artinya kan ada permainan lah. Iya, bukan permainan, Pang. Ini kan budaya dagang lah. Orang mencari harga yang lebih mahal. Tapi kepada rakyat semestinya lah tidak dalam rangka berdagang. Ya, karena itu bagian dari pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh negara. Karena nih kalaunya listrik ini padam, seluruh sektor pelayanan publik tadi terganggu semua. Apalagi yang jar kami tadi itu kan nih zamannya berbeda ketika musim biarpet dulu. Zaman sekarang nih kita tergantung benar dengan listrik.
tergantung. Bahkan kalaunya listrik sampai seminggu padam, jangan-jangan kita kelaparan beneran. Karena kita sudah kada sebagian besar lah, sudah kada menggunakan duit lagi dalam bertransaksi. Orang sudah pakai elektronik berataan, ya kan, pakai digital berataan, transaksi berdagangan apa segala macam itu. Nah itu menurut kami ketergantungan kita kepada listrik itu besar benar. Dan ketika pemerintah kada menyadari itu, ini sebenarnya merugikan semuanya. Merugikan semuanya dalam pengertian bahwa ekonomi terganggu. Ketika perusahaan-perusahaan tidak berproduksi sebagaimana target-target yang sudah ditetapkan, maka kemungkinan PHK akan terjadi. Nah, itu dampak-dampak yang lebih luas lagi. Kalau dari masyarakat nih gimana Pak? Kan pasrah jadi ini. Apa pasrah aja atau harus menuntutnya kemana? Apakah menuntutnya kepada pemerintah, kepada PLN, kepada DPR, agar tiga pihak ini betul-betul menjalankan fungsinya. DPR harus menekan pemerintah dan PLN, ya kan, memanggil kalau bisa mengaudit, benar tidak, jujur tidak, apa yang dinyatakan oleh PLN itu tidak bisa hanya percaya berdasarkan penjelasan PLN. Lakukan audit. Audit itu agar supaya terang benderang problemnya apa, ya kan. Nah lalu kemudian PLN sebagai bagian dari pelayanan publik, ya harus bertanggung jawab. Kalau tidak, ke depan harus ada alternatif-alternatif. Jangan PLN menjadi pemain tunggal. Selama ini kan PLN menjadi pemain tunggal. Oke, kita harus cari swasta kemungkinan-kemungkinan. Sekarang aja kalau misalnya kita bikin tenaga surya misalnya, itu harus izin PLN. Iya, kenapa itu? Nah, itu karena dia ingin menjadi pemain tunggal. Bahkan inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat itu dianggap pelanggaran hukum. Nah, itu ya karena tidak ingin ada orang lain di dalam sektor energi ini yang turut bermain. Nah, itu harus dulu televisi misalnya kan TPRI pemain tunggal. Sekarang sudah tidak mungkin lagi. PLN kalau bisa seperti itu, PDAM kalau bisa seperti itu, maka kita tidak tergantung pada satu pelayanan publik saja. Ada banyak pelayanan publik yang bisa menjadi alternatif kita. Pemerintah hanya menyediakan infrastrukturnya, tapi energinya bisa dari mana saja, bisa dari PLN, bisa dari perusahaan lain, bisa perusahaan lain. Seperti itu semestinya. Tapi yang sementara ini kan memang ada dari luar juga Pak. PLN itu beli dari energi. Iya, tapi melalui PLN juga. Nah, tetap melalui PLN kan. PLN beli dari pihak swasta, lalu disalurkan oleh PLN. Berarti swasta nggak boleh langsung jual? Nggak boleh langsung ke masyarakat. Itu yang menentukan tuh berarti harusnya pemerintah lah. Maksudnya membolehkan swasta tuh. Itu regulasi, undang-undang segala macam, ya kan, melihat kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Kira-kira kayak gitu berapa lama Pak sampai bisa itu? Ya kita harus melihat contoh-contoh di luar negeri lah, seperti apa, apakah alternatif seperti itu dimungkinkan atau tidak, ya kan? Apakah negara justru akan membiarkan warganya masuk di dalam pasar bebas seperti itu. Ketakutannya kan harganya semakin tinggi, misalnya karena ada kompetisi harga seperti itu. Syukur-syukur kalau misalnya harganya semakin rendah karena ada banyak alternatif yang disediakan misalnya. Sama seperti dulu kita telepon misalnya, ya kan. Sekarang sudah alternatifnya banyak sekali. Tidak mungkin hanya satu bagian. Misalnya kita hanya pakai milik BUMN misalnya, kan tidak mungkin. Ada banyak kan sekarang sudah alternatifnya. Dulu kita hanya menggunakan milik BUMN aja, Telkom misalnya, satu aja. Sekarang kan provider sudah sangat banyak. Tapi kan kalau semakin banyak itu harusnya Pak? Semakin murah. Harusnya kan persaing nih. Karena kompetisinya kan. Harusnya. Iya, kompetisinya terjadi. Kenapa pemerintah tidak memikirkan itu Bang? Ya, karena ini kan untuk kepentingan masyarakat juga. Bagian dari pendapatan, pendapatan pasti ya. PLN tidak pernah rugi, PLN selalu untung. Dan
ketika selalu untung itu selalu terus mendapat subsidi lagi. Nah, dari pemerintah. Nah, itu kan menjadi pemain tunggal itu akan menguntungkan mereka. Yang mereka itu selain PLN, pemerintah juga, Pak? Iya. Makanya pemerintah nggak mau. Sekarang kan Pertamina sudah tidak bisa menjadi pemain tunggal lagi. Kebutuhan pasar kan banyak banget kan, sudah kan perusahaan-perusahaan yang memasok BBM. Nah, kemungkinan PLN pada satu waktu akan mampu untuk menjadi pemain tunggal pada satu waktu ya, ketika kebutuhannya sudah sangat mendesak, karena ada juga BUMN yang listriknya tuh disediakannya sendiri, tidak tergantung pada PLN. Pertamina misalnya, itu listrik sendiri, tidak tergantung pada PLN. Itu kan sampai September tadi Pak. Ya. Kalau seumpamanya kan ada perubahan September itu, nanti ada perubahan apa? Anggaran. Artinya kan perubahan kalau seumpamanya nggak ada perubahan KBT dari PLN ini, maksudnya nggak ada apakah lanjut lagi pemadamannya gitu Pak? Ya itu PLN harus memberikan penjelasan lagi kan. Nah, tapi yang kita sampaikan tadi itu bahwa kalau alasannya teknis itu kada logis, ya kan. Kalau ini menyatakan bahwa September itu kok persis benar dengan anggaran, gitu, kalender anggaran tambahan di situ. Nah, jadi kita curiga ini sebenarnya bukan persoalan teknis, karena kalau persoalan teknis tadi terbantah kan. Kenapa harus seluruh Indonesia? Kenapa tidak di satu tempat yang mesinnya itu terganggu, ya kan? Nah itu lebih logis tuh kalau hanya satu. Tapi kalau keseluruhan pasti karena soal energi. Nah artinya kita mengatakan bahwa mengarah kepada kemandirian energi, pada kenyataannya kita tidak mandiri secara energi. Padahal kan yang paling penting benar itu kemandirian itu minimal 3 hal. 1, pangan, kemandirian pangan. 2, kemandirian air bersih. Ya. Yang ketiga itu kemandirian energi. Belum lagi kita masuk kepada kemandirian teknologi, kemandirian sektor-sektor strategi, jauh lagi itu. Nah, kemandirian 3 hal yang paling mendasar ini aja kita sudah kewalahan, dan ini kan terganggu sekali kita ketika kemandirian energi itu ternyata tidak terjadi. Batu bara kita banyak keluar, sementara listrik padam terus. Itu yang menjadi pertanyaan masyarakat umum di Kalimantan. Beda dengan di luar Kalimantan yang mungkin dia tidak melihat lalu lalang batu bara, sementara kita di sini kan melihat setiap hari lalu lalang batu bara. Kalau problemnya itu karena energi, berarti kenapa energi itu harus keluar? Mestinya penuhi dulu kebutuhan kita. Kita sudah memberikan segalanya lah buat Indonesia melalui batu bara. Tapi yang diberikan Indonesia kepada kita, ya kan, jaminan bahwa penerangan kita itu tidak terganggu, itu kenapa tidak bisa dipastikan terlayani secara maksimal? Gitu. Mungkin yang terakhir Pak, menurut Pian solusinya apa gitu nih Pak? Maksudnya apakah kita nunggu aja apa pemerintah menjelaskan atau kayak gitu? Ya, lembaga-lembaga yang harusnya berteriak menurut kami lah. DPR harus berteriak, karena DPR harus berada di sisi rakyat yang sedang tertimpa masalah ini. Ya kan? Ini berbagai sektor terganggu. DPR harus bersuara. Kampus juga. Kampus harus bersuara, karena kampus bisa melakukan kajian-kajian terkait ini semua, agar supaya penjelasan-penjelasan PLN itu bisa dibuktikan secara rasional, secara fakta, secara data, apakah benar atau tidak. Itu fungsi kampus, bisa mereka untuk melakukan penelitian-penelitian itu. Yang ketiga itu ya lembaga-lembaga pengawasan, termasuk ombudsman. Nah, ombudsman kalau diam saja ya jangan, berarti dia tidak mewakili kepentingan masyarakat untuk menyuarakan problem-problem pelayanan publik. Ini adalah masalah pelayanan publik dasar, penerangan ini. Nah, ombudsman harus
mengawal ini juga, melakukan pengawasan juga, melakukan kalau bisa investigasi mendalam terkait masalah ini, dan baru kemudian kalau memang ada faktor-faktor kesengajaan dan segala macam, penting untuk diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang menyebabkan ini terjadi dan pada kenyataannya merugikan banyak orang. Yang kasihan itu adalah sektor ekonomi, UMKM, perusahaan, dan ketika produksi tidak jalan, ekonomi juga terhambat. Ketika ekonomi terhambat, kriminalitas meningkat. Nah, itu. Iya kan? Kriminalitas meningkat. Ini sekarang akhir-akhir ini kriminalitas meningkat. Nah, banyak sekali kejadian ada orang mati dibunuh segala macam, ya kan? Nah, itu bagian dari tanda-tanda masyarakat kita sebenarnya stres ya terhadap masalah ini, dan kita sebagai masyarakat ya minimal sekali harus menyuarakannya. Melalui podcast ini kita menyuarakannya, tapi kalau misalnya ada yang lebih berani lagi, sudah ada posko dibuat oleh kawan-kawan LBH misalnya, itu bisa dimanfaatkan juga untuk melaporkan. Dan para ahli bisa menghitung kerugian masyarakat tadi itu. Satu kali pemadaman itu berapa kerugian masyarakat. Nah, kalau para ahli bisa menghitung itu, jangan-jangan kerugian yang diderita oleh masyarakat di zaman seperti ini nih, jauh lebih besar daripada energi yang harus disediakan oleh pemerintah dalam rangka menyalakan listrik tadi. Kesimpulannya, jadi kita ini harus menyuarakan lah. Harus menyuarakan. Selama-lama iman harus menyuarakan. Sampai di sini acara kita bersama Pak Nurholis Majid. Jadi menurut beliau kita harus menyuarakan, minimal kita menyuarakan seperti podcast inilah, untuk agar pemerintah lebih melakukan tindakan lah gitu untuk selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.